Yo, balik lagi dengan gua Don Kemuri. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari gua. Sebagai seorang mangaka yang sangat serius dalam menggarap karya-karyanya, Oda Sensei selalu melakukan riset mendalam saat menciptakan karakter baru di One Piece. Dari sekian banyak karakter yang ada di One Piece, beberapa di antaranya terinspirasi dari tokoh bajak laut di dunia nyata. Jadi, di video kali ini, gue akan memberitahukan kepada kalian 10 karakter One Piece yang terinspirasi dari bajak laut di dunia nyata. Let's go! Di urutan ke-10 ada Laphite. Laphite merupakan salah satu kru dari armada bajak laut Kurohige. Dia menempati posisi sebagai seorang navigator sekaligus sebagai komandan divisi 5 armada bajak laut Kurohige. Sebelum menjadi bajak laut, Laphite merupakan seorang polisi dari sebuah kota di West Blue. Tetapi dia diasingkan karena terlalu keras dan kejam. Nama Laphite sendiri terinspirasi dari Jean Lafitte yang merupakan seorang bajak laut Prancis yang beroperasi di Teluk Meksiko pada awal abad ke-19. Di urutan ke-9 ada Joerli Bonney. Joerli Bonney adalah kapten bajak laut Bonney yang berasal dari South Blue. Dia termasuk salah satu dari generasi terburuk. Dengan kekuatannya, Bonney mampu merubah usia dirinya maupun target sesuai yang dia inginkan. Selain bentuk fisik, perubahan juga melibatkan emosi atau kepribadian. Nama Joerli Bonney terinspirasi dari Annie Bonny yang merupakan seorang bajak laut dan prajurit Irlandia yang bertempur di bawah komando Rackham pada abad ke-18. Di urutan ke-8 ada Basil Hawkins. Basil Hawkins adalah bajak laut terkenal dari North Blue, yang dikenal sebagai pesulap dan kapten bajak laut Hawkins. Dia adalah salah satu dari 12 bajak laut yang disebut sebagai generasi terburuk. Setelah bertemu Kaido, ia bergabung dengan bajak laut Beast dan menjadi salah satu headliner. Nama Basil Hawkins diambil dari nama Basil Ringross dan John Hawkins. Mereka adalah seorang bajak laut dari abad ke-16 dan abad ke-17. Di urutan ke-7 ada The Ice Drake. Pada awal perkenalannya di Pulau Sabaudi, kita mengetahui bahwa The Ice Drake adalah seorang mantan laksamana muda angkatan laut dari North Blue yang telah menjadi bajak laut dan kapten dari bajak laut Drake. Tetapi baru-baru ini pada arc Wano Kuni kita semua dikejutkan oleh Oda Sensei bahwa The Ice Drake sebenarnya adalah seorang anggota dari pasukan khusus rahasia angkatan laut, yaitu SWORD, dengan misi membocorkan perkembangan Wano Kuni pada Koby. Nama The Ice Drake sendiri diambil dari nama Francis Drake, yang merupakan seorang wakil laksamana dan juga kapten kapal laut Inggris dari era Elizabeth pada abad ke-16. Di urutan ke-6, Eustace Kid. Eustace Captain Kidd adalah bajak laut yang terkenal akan kelakuannya yang buruk. Ia berasal dari South Blue dan merupakan kapten kapal dari bajak laut Kidd. Dia juga adalah salah satu dari generasi terburuk. Kidd memiliki kemampuan buah iblis yang dapat membuat anggota tubuhnya menjadi sebuah magnet, yaitu menarik benda-benda logam dan menjadikannya sebagai sebuah senjata. Nama Eustace Kidd diambil dari nama Eustace Dumont dan William Kidd, yang merupakan seorang bajak laut dari abad ke-12 dan abad ke-17. Di urutan ke-5, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro merupakan seorang pendekar pedang dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia sering disebut dengan pemburu bajak laut. Zoro pernah memasuki daftar bajak laut super rookie atau supernova, yaitu bajak laut yang mendapatkan nilai buronan di atas 100 juta berry.
Dengan keahlian 3 pedangnya, ia mempunyai ambisi untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat. Nama Roronoa merupakan pelafalan Jepang dari nama belakang François Lolonois yang merupakan seorang bajak laut haus darah dan kejam dari abad ke-17. Marshal D. Teach. Marshal D. Teach merupakan seorang kapten dari armada bajak laut Kurohige. Dia juga merupakan salah satu Yonko. Teach merupakan satu-satunya orang untuk saat ini yang mempunyai 2 kekuatan buah iblis. Buah iblis yang menjadi miliknya adalah Yami Yami Nomi yang dia curi dari Sats, komandan divisi 4 bajak laut Shirohige. Dan buah Gura Gura Nomi yang ia curi dari Shirohige. Nama Marshal D. Teach diambil dari nama belakang Edward Teach. Dia merupakan seorang bajak laut Inggris yang berlayar pada Laut Karibia dan Barat Atlantik selama awal abad ke-18. Suatu masa yang disebut sebagai zaman keemasan pembajakan. Di urutan ketiga, Charlotte Linlin. Charlotte Linlin, atau yang biasa disebut juga dengan Big Mom, merupakan seorang kapten kapal dari armada bajak laut Big Mom, yang dimana rata-rata kru dari armada bajak laut Big Mom adalah anaknya sendiri. Ia mempunyai kekuatan dari buah Soru Soru Nomi yang memungkinkannya mengambil jiwa orang lain. Nama Charlotte Linlin terinspirasi dari Charlotte de Berry, yang merupakan seorang bajak laut wanita pada abad ke-17. Di urutan kedua ada Silvers Raleigh. Silvers Raleigh merupakan seorang wakil kapten dari kelompok bajak laut Roger. Sebagai seorang wakil kapten dari Raja Bajak Laut, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan di usianya yang sudah cukup tua, dia bisa mengimbangi seorang admiral angkatan laut. Dia juga pernah berenang di Cambet dan mengalahkan Sea King dengan tangan kosong. Nama Silvers Raleigh kemungkinan terinspirasi dari nama Sir Walter Raleigh, yang merupakan seorang bajak laut legal dari Inggris pada abad ke-16. Bisa dibilang, dia ini adalah seorang Shichibukai di dunia nyata. Di urutan pertama ada Edward Newgate. Edward Newgate merupakan seorang Yonko sekaligus kapten armada bajak laut Shirohige. Ia memiliki reputasi sebagai manusia terkuat di muka bumi. Seseorang yang dijuluki manusia terkuat ini merupakan mantan salah satu kru dari kelompok bajak laut Rocks. Tidak seperti bajak laut yang lain yang tertarik dengan harta karun, Shirohige atau Edward Newgate ini lebih tertarik dengan keluarga. Nama Edward Newgate terinspirasi dari Edward Law, yang merupakan salah satu bajak laut paling terkenal di zaman keemasan pembajakan. Ia melakukan pembajakan pada awal abad ke-18, lebih tepatnya tahun 1722. Itulah 10 karakter One Piece yang terinspirasi dari bajak laut asli, versi Don Kemuri. Sebenarnya masih banyak bajak laut lain yang terinspirasi dari dunia nyata, tapi gue tidak sempat menyebutkannya di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari gue, Don Kemuri di sini pamit undur diri.